Shalom semuanya, selamat sore. Minta tolong buat teman-teman yang belum nyalain kamera, dinyalain yuk. Terima kasih. Untuk Vito, Alel, Selin. Ya, oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Yud sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hari hingga saat ini Engkau mengumpulkan kami di sini bersama-sama untuk mengikuti You Tuhan, di mana kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami pujikan ini dapat menyenangkan hati-Mu, dan tolong Tuhan, berkati teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti Youth pada sore hari ini, biarlah Kau mau mengumpulkan kami di sini bersama-sama di minggu yang akan datang Tuhan, terlepas dari apapun yang sedang mereka kerjakan sekarang, Kau tahu dimanapun mereka berada, Kau tetap menyertai dan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Yang kabarnya baik, angkat tangan dong. Kayaknya mukanya seneng semuanya pada habis mandi. Ya, untuk lagu pertama, mari kita pujikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Lagu yang kedua, mari kita nyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman, minta tolong untuk Vito memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu kami dapat berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan tentang Injil firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur dapat bertanam di hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sore. Waktu saya sampai setengah tujuh ya, Fen? Ya, kurang lebih, Tante. Oke. Puji Tuhan ya, ketemu lagi. Itu tadi Lisa suaranya asli ya, Lis? Iya, Tante, asli. Wah, luar biasa Kedengaran. ya. Oh. Suaranya tambah lama tambah enak ya, bisa memuji Tuhan. Main gitar juga ya, Lis? Ya, Tante, nggak ada adik soalnya. Luar biasa ya, anak-anak boleh makin bertumbuh. Ini Tante lihat, semua ini muridnya Tante sekolah minggu ini ya. Halo Stefanus, dulu masih sekolah minggu ya, Vito, Dion. Ini Teguh Sugiarto, ini Priscila ya? Halo Priscila. Yo, boleh dibuka yo.
terus ini Selin ya. Halo Selin. Pengen lihat wajahnya, anak-anak sudah besar ya. Vita, Seva. Halo Seva. Alel, lo mana Alel? Oh, sudah tinggi semua ya anak-anak ya, sudah besar. Ayub, weh, Ayub kayak papanya ini ya. Wah, nggak terasa ya. Dulu tante ngajar kalian ini masih SD. Sekarang ini sudah pada SMP ya. Jadi bicaranya tante nggak sekolah minggu, sudah mengenai anak-anak remaja. Ya, mungkin ini suara tante Hana. Selama ya kita nggak ketemu ya di gereja ya, biasanya anak-anak gitu. Nah, sekarang lewat Zoom bisa temu kangen, bisa lihat kalian semua tumbuh tetap setia dari kecil sampai besar ya, puji Tuhan. Juga terima kasih sama orang tua kalian ya yang sudah didik, yang selalu ngingetkan supaya kamu tetap tekun, supaya kamu tetap setia. Kamu bisa ngikuti ibadah sore ini, didorong oleh orang tua, atau kamu juga ada kerinduan sendiri, itu sudah luar biasa ya. Mungkin yang lain tidak terlalu peduli. Aku harus belajar setiap hari, sekolah, hari Sabtu aku pengen jalan-jalan. Tidak bisa jalan-jalan di rumah saja ya, atau mungkin nonton dan sebagainya. Tapi kamu semua sudah menyempatkan waktu untuk mencari hadirat Tuhan ya. Aku bisa muji, biarpun lewat Zoom anak-anak. Tante manggilnya anak-anak aja nggak apa-apa ya, soalnya memang umurnya anak tante ya. Jadi enggak apa-apa, soalnya saudara enggak cocok. Ya, anak-anak sekarang sudah saya tak panggil anak-anak enggak apa-apa ya. Nah, anak-anak kita biarpun lewat Zoom kalau diajak nyanyi tetap ikut nyanyi ya. Ya seperti ibadah gitu loh. Jadi ada suatu ya hadirat Tuhan gitu ya. Biarpun enggak waktu Zoom pun sempatkan waktu untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan. Halo Alel. Wah, Alel sudah besar kayak bapaknya. Ya, sore hari ini ya, Tante tuh mau sharing ya, kita nggak terlalu kaku, santai aja, anak-anak santai, nggak apa-apa, dibuka kameranya ya, Tante senang bisa lihat, Tante pakai laptop soalnya bisa lihat semua ya, juga kangen ya lihat anak-anak juga, luar biasa sehat, senang gitu hati ya rasanya ya, Seva yang belum kelihatan ya, sore hari ini Tante itu sharing ya, kemarin kan hari Selasa kemarin kakaknya Tante sudah umur 56 tahun, itu meninggal dunia ya. Nah, ada yang di-sharingkan. Tante kepengen meskipun kakak Tante itu sudah meninggal dunia, tapi biarlah kehidupannya itu bisa jadi berkat. Nah, ya, jadi kesaksian seperti itu. Kesaksian itu bukan selalu yang dapat, aku diberkati, aku sembuh, yang baik-baik itu kesaksian. Nggak semua seperti itu. Misalnya ada kegagalan, ya ada kesalahan, mungkin ada dosa, tapi bertobat, berbalik, itu juga kesaksian. Ya, itu malah yang lebih luar biasa daripada aku berdoa langsung aku disembuhkan, aku berdoa aku dapat berkat. Wah, tapi kalau bisa berubah dari yang salah, terus aku bisa berubah, karakterku dulu yang jelek, jadi sekarang indah. Itu yang luar biasa. Kesaksian hidup, kesaksian pribadinya bukan yang di luarnya, tapi dari dirinya, itu yang luar biasa ya. Tante pengen sharingkan kehidupannya kakaknya Tante ya yang sudah meninggal ya, jadi supaya nggak sia-sia, tapi hidupnya itu boleh menjadi contoh ya, mungkin menjadi peringatan buat kita semua ya, soalnya Tante juga pernah muda ya toh, dari kecil, dari bayi sampai remaja, SMP Tante pernah ngalamin. Kakaknya Tante juga gitu. Ya, kakaknya Tante Tante ceritakan ya. Kakaknya Tante itu waktu kecil itu rajin sekali sekolah minggu. Ya, jadi waktu SD ya, TK, SD itu rajin sekali sampai SMP ya, sampai SMP 2 itu masih dibaptis ya. Itu rajin sekali ke gereja. Rumah Tante waktu itu di Ngagel Utara Gang 2. Ya, Tante gerejanya di Gereja Mojopahit. Ya, di Gereja Mojopahit di situ Tante juga sekolah minggu di situ. Nah, kakaknya Tante itu tiap hari Senin malam. Ya, Senin malam itu ada ibadah doa malam. Ibadah doa malam. Anak SD, anak SMP ikut.
Ya, kakaknya tante tuh jalan kaki dari Ngagel sampai Mojopahit, nggak naik sepeda, jalan kaki untuk doa malam. Wah, luar biasa, cinta sama Tuhan, setia sama Tuhan. Ya, sampai orang-orang pada bilang gini, wah namanya Daniel. Ya, wah Daniel ini bakal neruskan papanya jadi pendeta. Papanya tante itu pendeta, ya. Nah, bakal neruskan ini gitu. Tante Rakel sama kakaknya tante itu ya sekolah minggu aja, tapi nggak ikut doa malam. Tapi Daniel ini luar biasa cintanya sama Tuhan, SD sampai SMP. Nah, mungkin kamu juga ngalami, oh aku udah sekolah minggu rajin, aku hafal semuanya tapalannya, aku denger, aku bisa jawab, aku dapat the best. Ya, kalau Natal aku yang paling rajin, keren, ya bagus. Itu dijaga. Sayang, kakaknya tante nggak dijaga. Ya masalahnya apa? Coba kita belajar ya, kita belajar. Nah, anak-anak waktu zaman SMP ya, SMP itu anak-anak ini banyak SMP ya, itu hati-hati. Soalnya tuh masa transisi orang ngomong gitu ya, dari anak-anak ke besar, mau ke dewasa. Jadi masih bergumul galau. Mungkin kalian ada rasa ini ada hormon juga ya, hormon pertumbuhan. Kadang sampai capek, kadang kudu tidur. Kalau sudah tidur bangunnya itu siang. Nah, kadang orang tuanya ngamuk-ngamuk ya. Iki males turu ae gak tangi-tangi. Mungkin orang tuanya enggak tahu bahwa anak-anak itu capek. Ya, anak-anak itu capek karena apa? Mungkin ada hormon ini loh, ada hormon pertumbuhan ini ya mengacu sehingga awakku iki kesel kudu turu gitu ya. Terus kalau tidur tuh wah banyak tuh yang perempuan-perempuan tuh malah kalau tidurnya malam jam 12, jam 1 nonton ya. Kalau libur bangunnya jam 11 siang apa pagi itu ya. Sampai kalau enggak lapar enggak bangun saking lapar mau makan siang apa makan pagi jadi bangun ya. Itu hormon pertumbuhan juga ya. Kita anak-anak seperti itu ya. Itu hati-hati. Anak-anak ada rasa gimana gitu ya, aku nih setengah gede setengah anak-anak. Dibilang anak-anak tapi aku nih sudah juga kepengen gede gitu. Nah, kakaknya tante itu yang bahaya di sini. Ya, masalahnya tante sudah tidak ada mama ya, mamanya tante itu meninggal waktu tante 3 SD, 3 SD. Lalu papanya tante pergi meninggalkan anak-anaknya. Ya mungkin pendeta juga pernah berdosa ya, tapi yang penting bertobat sudah ya. Papanya tante sudah bertobat, berbalik dan dicintai Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa akhir hidupnya ya. Sekarang juga sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan tidur, dalam enak pokoknya ya luar biasa. Nah, waktu itu nggak ada orang tua ya, tante tinggal sama nenek ya, berempat. Kakaknya tante yang laki namanya Samuel, lalu yang Daniel itu yang kemarin meninggal itu, terus tante Rahel sama tante Hana. Nah, kita di nenek ya tinggalnya. Tante mulai rajin toh, waktu itu mulai ke sekolah minggu. Sekolah minggunya di Ngagel ya, sejak tinggal di Ngagel Jawa Utara situ, tante sekolah minggu di Ngagel di gereja kita ya. Nah, tapi kakaknya tante yang Daniel enggak pernah mau ke gereja lagi. Kita bertiga masih ke gereja ya. Yang satu Daniel sudah enggak mau ke gereja lagi. Loh kok bisa ya tante? Padahal rajinnya kayak gitu. Ya, rajinnya luar biasa sampai doa malam. Loh tapi kok enggak enggak ke gereja lagi. Kenapa? Ya ini hati-hati. Mungkin kita merasa aku loh rajin. Ya, aku loh nang wes aku ndak khawatir wes. Aku iki pasti sama Tuhan terus setia gitu ya. Hati-hati ya. Iblis itu selalu apa? Me, me, mencari sela-sela, mencari kelemahan kita. Nah, masalahnya kakak tante waktu itu kok kenapa ya bisa mundur gara-garanya pacar. Nah, iya toh. Jojo belum tahu ya pacar ya. Ini masih ada yang kecil ya. Sudah ikut saja. Yang lain sudah tahu kan pacar? Ya, kekasih. Kalau perempuan senang laki, laki senang perempuan. Sebentar ya, Ven. Ini gambarnya tante kok gede ya, Ven. Tante tuh kepengen
Bisa lihat yang lain. Speaker view. Oh, galeri. Oke. Tadi tuh kepen apa tante kotok rupane tante tok sing gede. Padahal tante kepengen lihat kalian semua. Ngeri ya gede ngomong sendiri. Wis tak benakno. Oke, sekarang sudah kelihatan semua. Nah, masalahnya pacar. Loh, ini loh, ya. Ini pelajaran ya. Makanya tante ceritakan ini pelajaran. Anak-anak mungkin ada saatnya anak-anak tertarik ya sama lawan jenis tertarik. Wajar, normal. Ya, kalau tertarik sama jenisnya sama, itu malah bahaya. Ya, yang cowok senang sama cowok malah bahaya. Ngeri itu. Wis hati-hati kalau sudah mulai gitu sudah koreksi diri ya. Stop. Tapi kalau kamu tertarik sama lawan jenis, nah itu masih normal. Ya, masih normal. Mungkin masih seneng-senengan tapi nggak perlu pacaran dulu. Karena apa? Masih SMP. Ya, kalau mau kasih traktir jalan-jalan uangnya siapa? Ya, uangnya mama dihabiskan ya. Nanti aja. Biasa seneng-senengan tante juga SMP juga ya. Ngesir teman tante lihat-lihatan ya wajar ya. Udah hormonnya ya normal ya. Kepengen diperhatikan ya toh, pengen disayang, wajar. Nah, kakaknya tante waktu itu senang sama cewek. Masalahnya yang disayangi itu, yang disenangi itu cantik, terus kaya. Nah, kakaknya tante bukan orang kaya sih, ya kita orang sederhana. Dan cintanya bertolak sebelah tangan, maksudnya ditolak. Kakaknya tante senang, tapi ceweknya nggak senang. Nah ini mulai sedih, frustasi. Tahu frustasi, hati-hati ya. Kamu kalau nyenengi orang itu jangan kebangetan, tante bilang ya. Jangan kenemenen. Aku cinta wes sama ini dok wes. Dilihat terus fotonya, mata ndak kerasa gak lihat ini, wes kenemenen. Ceritanya kenemenen. Nah ini bahaya. Semua yang kenemenen itu bahaya. Ya. Nah itu tadi kenemenen ya. Jadi jangan berlebihan, bahaya. Apalagi masih SMP. Itu mengganggu itu yang lihat-lihat itu Om Roni mengganggu, menghilangkan konsentrasi. Nah, ya itu tadi. Nah, frustasi. Kalau frustasi itu bahaya, ya. Jadi anak-anak ini pengelajaran. Itu tadi. Kalau kita senang sama seseorang, apalagi sekarang SMP, nggak perlu berlebihan ya. Cuman ya buat motivasi. Waduh, dia kok rajin belajar ya. Aku juga. Aduh, nilaiku elek, isin aku ambek si doi misalnya. Isin aku sama si dia nek dibaca non aku remidiae. Waduh, isin. Wes aku tak belajar sin temen. Nah, dibuat rajin, buat motivasi itu oke. Ya, tapi kalau apa-apa kepikiran dia belajar jadi kebayang terus nanti lah eman toh mau ngafal ke pelajaran dan tidak hafal gara-gara kepikiran dianya terus ya toh. Nah, itu eman ya, fokus. Udah biasa, cuman buat motivasi buat itu aja, tapi nggak perlu yang sampai berdua pergi itu nggak usah. Ya karena masih SMP itu nanti belum dewasa ya, belum dewasa terus mudah terbujuk ya. Anak-anak masih SMP nanti takutnya mudah terbujuk, bahaya. Ya, bahaya nanti nurut aja bahaya ya, apalagi cewek-cewek gitu ya. Yang cowok pun juga gitu, hati-hati jangan sembarangan memperlakukan anak perempuan ya, harus sopan ya. Nah, itu. Nah, kakaknya tante itu terpengaruh ya, dia sedih. Nah, karena frustasi, kesedihan yang mendalam tapi tidak diikuti hati yang sama Tuhan ya, dia terpengaruh teman-temannya, apalagi waktu itu nggak ada mama ya, nggak ada mama yang bisa nasihati adik-adiknya, nggak tahu apa-apa, akhirnya ikut dipengaruhi ya, ada temennya yang ngajak nonton film. Nah sekarang mungkin yang di film tuh kayak film-film porno ya. Mungkin Jojo juga belum tahu, ada siapa mungkin belum tahu, enggak tahu ya, mungkin ya pokoknya film porno. Anak-anak yang SMP ini sudah besar-besar ngerti ya. Nah, dia nonton. Nah, ini juga bahaya, ya. Ini juga pelajaran. Maka tante katakan ini untuk pelajaran. Ya, jangan sampai terikat seperti itu. Bahaya. Kalau sudah ngikat bahaya. Kokonya tante itu terikat. Sudah senang nonton, diikat, setan itu paling senang seperti itu. Kalau sudah terikat, wes ikat,
lepas itu susah. Diomongi, tidak bisa. Diikat. Ya, setan itu kalau sudah ngikat luar biasa. Ya, ada ayatnya di Kejadian pasal 4 ayat 7. Saya tak baca ya. Kalau kita ibadah nggak ada firman Tuhan itu nggak enak. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Ini ceritanya waktu itu mengenai Kain sama Habel itu loh anak-anak. Ya, ayat 7 Tante bacakan ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini Tuhan yang ngomong. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi waktu itu Kain itu iri sama Habel. Ya, lalu dia nggak berbuat baik, dia tidak mengasihi Habel. Apa yang terjadi? Dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dosa itu sudah ngintip di depan pintu, dan dia selalu menggoda kita. Kita tuh harus berkuasa atas dosa sebetulnya. Tahu itu salah, harus dilawan. Nggak enak di tubuh, harus dilawan. Tapi Kain kan enggak. Dia tidak mau melawan, dosa mengintip dituruti, akhirnya dia membunuh Habel. Kakaknya Tante waktu itu juga. Sudah terikat tontonan film porno, terikat tapi diomongin tidak mau. Tidak mau, ikat, susah lepas. Ya, jadi Tante nasihatkan di sini ini pelajaran. Ya, anak-anak mungkin tahu, pernah tahu, sudah besar, mungkin pengen tahu, oke, lihat, mungkin pernah lihat. Tapi cukup sekali, ya. Oh, sudah, ya aku tahu. Ya sudah tahu. Jangan terikat, ya. Jangan terikat, jangan kepengen lagi. Kenapa? Bahaya. Anggap aja gini loh, kita ini enggak level sama kayak gitu. Ya, kalau teman-temanmu mempengaruhi, kok lo goci, ya iki lo deloken sok gak gelem, oh sok kudus, sok suci, mungkin ngilokno gitu. Oh, bilang aja, oh sorry ya, itu gak level sama aku. Ya, kita itu anak-anak sorgawi. Kita anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang kudus. Anak-anak pilihan Tuhan. Anak-anak yang diperlengkapi oleh Tuhan yang selalu, wah, Tuhan cintalah sama kamu. Semua ya. Jadi kalau ada yang ngajak seperti itu atau nonton gitu, itu bukan levelmu. Itu jelek, ya, itu rendahan, itu murahan, Tante bilang. Ya, jadi temanmu ngajak, gak usah, kasihan malah dia, rendah itu, menjijikkan itu, gak level sama kamu. Ya, kita orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, gak level, tahu aku roh, kancamu ngilokno gitu, roh aku seru, gak level tapi, seru ya roh, lapon delok kayak gituan, ya. Ngapain lihat kayak gitu? Mikiri, ya berarti ngotori otak. Beneran ya, kakaknya Tante terikat itu. Akhirnya sekolahnya nggak selesai loh. Ya, dia nilainya jelek. SMP jelek sampai malas sekolah. Akhirnya sekolah STM, dan di STM pun nggak selesai. Kelas 2 STM nggak mau sekolah. Nggak bisa, ini sudah kena ini tadi, cuci otak tadi. Banyakan film porno. Apalagi anak-anak rokok. Kakaknya Tante itu merokok. Ya, nggak selesai-selesai. Sampai kerjanya pun di kantor rokok di Marlboro. Dapat gratis. Bayangkan. Itu kakaknya Tante. Terus ya apa Tante akhir hidupnya? Sakno ya Tante? Ya sakno. Apa Tante diem aja? Enggak. Tante Hana, Tante Rakel, kakaknya Tante selalu berdoa. Daniel, mbok yo kamu ke gereja toh. Nel, ojo ngerokok, Nel, nanti sakit. Halah, sing sakit ya aku. Nel, lalu kita nasihati, Nel, balik ke gereja lah, Nel. Gitu toh. Nggak mau ke gereja, rokok, nonton film porno, bahaya ya, ngeri ya. Anak-anak akhirnya begitu dewasa, dia juga menikah. Menikahnya sama siapa?
kayaknya yang buruk-buruk terjadi pada kakak tante. Kasihan ya, dia menikahnya sama orang Muslim. Ya, dia nggak kepikiran, nggak kepingin. Ini loh, orang sudah diikat itu kayak gini loh. Kalau iblis sudah mengikat dan nggak mau ngelepasin orangnya, diikat tambah masuk dalam, jeratnya. Oh, tambah dalam, dosanya tambah akeh. Oh, bahaya. Makanya kalau ada dosa nggak benar, kamu dinasehati orang tua, dinasehati firman Tuhan, segera sadar, segera bertobat, jangan bersahabat. Ya, gak popola sekali-kali, wes gak popola, didik, bahaya. Karena kerjanya iblis tuh memang mau mengikat supaya kita jauh dari Tuhan. Nah, iso tambah soro, ben tambah angel, tobati. Kayak gitu. Hati-hati. Ya, kakaknya tante akhirnya sama orang Muslim. Lalu apa yang terjadi? Tuhan diamkan, wes bana, wes gak gelem nurut, ya, wes mlebu neraka ya wes gitu. Kalau kira-kira meninggal dalam keadaan seperti itu masuk neraka apa surga? Ya sudah jelas neraka lah, ninggalkan Tuhan. Doa nggak pernah, ya sudah nggak dikenal. Tapi ini luar biasanya Tuhan kita. Tuhan itu begitu baik, ya. Anak-anak kita baca di Mazmur pasal 139. Mazmur 139 ya, Mazmur 139 ayat yang ke-7 dan 8. Nanti bacain ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, rohnya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Maksud firman ini apa sih Tante? Maksudnya, kemana aku pergi menjauhi rohnya Tuhan? Kemana aku jauh daripada Tuhan? Aku hilang daripada Tuhan. Tuhan tetap cari. Ya, di sini jika aku mendaki ke langit, biar kamu ada di langit. Ya, Tuhan ada. Ya, di sini menaruh di tempat orang mati, Tuhan ada. Jadi bersyukur kalau anak-anak sudah mengenal Tuhan sekarang, anak-anak sudah menjadi anak-anak Tuhan saat ini, statusmu sudah orang Kristen, ya, statusmu adalah anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kamu bersyukur loh. Ya, jadi kayak kakaknya tante, kokonya tante, awalnya tadi kan cinta Tuhan toh, ya, tante sudah cerita, dia sudah doa malam dan sebagainya. Dia anak Tuhan. Lalu dia menjauhi rohnya Tuhan. Kayak ayat tadi katakan, kemana aku akan menjauhi rohmu? Tetap dicari sama Tuhan. Kokonya tante sudah hilang, jauh dari Tuhan. Entah ke gunung mungkin dia. Tapi dicari sama Tuhan. Tuhan itu baik. Juga doa-doa itu didengar sama Tuhan. Tante Hana, Tante Rakel, tidak berhenti-berhentinya berdoa. Tuhan, tolong kakak saya. Selamatkan kakak saya, Tuhan. Masuk gak gelem gereja, Tuhan. Masuk hidupnya sampai kayak gitu. Kasihan Tuhan, selamatkan jiwanya. Terus, ya apa Tante berubahnya? Mau disuruh tidak mau gitu kok, Tante. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan tetap cari gimana caranya supaya dia berbalik sama Tuhan. Tuhan mau jawab doa anak-anaknya yang berseru untuk keselamatan jiwa orang lain. Ya, kalau kita berdoa buat keselamatan jiwa orang lain, entah itu orang tuamu, entah itu siapa yang kamu kenal, tapi dia jauh daripada Tuhan, dia tidak percaya sama Tuhan, percaya Tante, Tuhan itu dengar. Ya, Tante Rakel sama Tante Hana berdoa, mungkin juga orang-orang yang lain, papanya Tante juga doakan. Ya, papanya Tante sudah bertobat, dia juga doakan, kokonya Tante doakan supaya dia berbalik dan dia bertobat. Tuhan dengar. Apa yang terjadi? Waktu di tengah-tengah kerja, ya, kakaknya Tante makan dan sebagainya, akhirnya dia terserang sakit stroke. Stroke, tahu stroke ya? Sakit stroke itu tidak bisa gerakkan. Ada yang tangannya gini, ada yang mulutnya mencong. Ya, ada ngomongnya pelo, ada yang kakinya tidak bisa jalan, ada. Ya, kakaknya Tante yang kanan tidak bisa gerak, stroke. Langsung dibawa ke rumah sakit.
10 hari dirawat, sembuh. Nah, begitu sembuh, sudah bisa jalan pelan-pelan, naik sepeda motor bisa, tapi pelan-pelan. Apa yang terjadi? Dia bertobat. Ya, hore. Ya, dia bertobat. Begitu stroke langsung dia berhenti rokoknya 100%. Tidak satu batang pun dia mau. Berhenti, tobat aku, kapok aku. Dan apa yang terjadi? Dia juga datang ke gereja, ya. Dia ngagel. Kalau jam 6 pagi, dia datang tidak terlambat. Tante kadang yang telat datang, ya. Tante kalau nggak datang, dia selalu WA. Nona kok nggak datang ke gereja? Waduh, luar biasa. Dia datang ke gereja, biarpun dia nggak bisa nyanyi, cuman gini aja. Nah, diem aja, ya. Tapi dia ngerti, firman Tuhan tertanam. Oh, luar biasa, Tante senang. Ya, biarpun sakit, tapi jiwanya selamat. Mungkin tubuhnya sakit, tapi jiwanya selamat. Itu loh baiknya Tuhan. Tuhan tuh masih panggil, tapi caranya sampai sakit. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai sakit. Kalau diingatkan orang, ya mungkin kita pernah salah, ya. Kamu pernah salah, Tante pernah salah. Mungkin aku dulu nyoba rokok, tobat. Aku sengit-sengit nonton film dari mamaku, ya. Papa, mama mungkin sudah marah, tidak memperbolehkan. Ya sudah, tolong itu dilepas, bertobat. Ya, sebelum omongan ini tidak mempan, akhirnya Tuhan yang sendiri yang bicara, repot. Ya, dia sakit stroke. Nah, sudah sampai di situ, ternyata Tuhan masih cinta. Tuhan itu masih mau hati yang sempurna, hati yang indah. Nah, di tengah sakitnya mungkin masih ada kesalahan dosa-dosa kakaknya Tante. Ternyata ini tadi yang bahaya lepas itu ya tontonan porno. Hati-hati yang suka nonton film porno. Ya, itu terikatnya susah lepas. Jadi jangan sampai terikat, segera diakhiri, segera dilawan. Kakaknya Tante masih sakit, sudah ke gereja. Tapi di rumah masih nonton. Oh, lah apa? Tuh, iya orang Kristen belum suci semua ya, kita masih jatuh bangun dalam dosa ya. Dia masih seperti itu. Tapi Tuhan itu cinta. Ya, Tuhan mau dia itu benar. Akhirnya apa? Jatuh lagi. Setelah 2 tahun sembuh itu, dia jatuh di kamar mandi, akhirnya pendarahan otak. Ya, pendarahan di sini kena organ gerak. Ya, di otaknya sini ada yang kena, dan itu kena organ gerak, jadi otomatis tidak bisa gerak, lumpuh. Ya, akhirnya 3 tahun sudah, 3 tahun yang lalu. Dia tidur terus di tempat tidur. Tidur terus anak-anak. Megang HP mau nonton film, tidak bisa. Mau ngomong pelan-pelan, bisa sedikit-sedikit. Tapi yang Tuhan, otaknya masih jalan. Ya, daya ingatnya masih bagus, nggak error. Ada loh stroke yang nggak ngerti apa-apa, ada loh. Dia masih bagus, jadi disadarkan, diomongi, dikasih firman, dia ngerti. Ya, dia disuruh mengampuni, mungkin dulu ada orang yang jahat sama dia ngerti. Nah, Tuhan masih baik, dia pasti kasih kesempatan untuk kakak tante makin cinta sama Tuhan, biarpun cuma tidur. Tapi harga-harga yang harus dibayarkan, mungkin kita merasa iyalah, aku nanti dicari kok sama Tuhan, aku kan sudah anaknya Tuhan. Biarpun aku nanti berdosa, toh Tuhan nanti akan selamatkan aku. Ya memang Tuhan selamatkan, tapi caranya, masuk mau sakit, masuk mau stroke, tidak bisa apa-apa, ya jangan ya. Kalau bisa nggak perlu seperti itu. Ya, tapi yang perlu kita ingat Tuhan itu baik. Ya, akhirnya kakak tante dikasih kesempatan untuk dia makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan terakhir anak-anak tahu meninggal, ya kemarin meninggal waktu diajak doa, ya pas tante Rakel Om Budi ke sana. Nah ke tempatnya kakak tante sudah kayak mau meninggal, ya. Loh, ayo doa. Terus diajak doa, ya diajak doa, dia mau doa merem, ya. Sama setengah melek, meremnya agak setengah melek memang, nggak bisa merem-rem gitu ya. Akhirnya begitu Tante Rakel berdoa, amin. Lu diam aja. Ya, kakak Tante cuma diam aja. Lu sudah meninggal. Sudah meninggal. Lu, Nel,
dipanggil neraka sampai manggil loh diem aja. Terus manggil orang, loh ternyata sudah pergi, sudah dipanggil Tuhan. Ya, tapi luar biasa, tante tetap bersukacita, bersyukur karena dalam keadaan percaya sama Tuhan Yesus, dalam keadaan diajak doa, dia juga sudah bertobat. Ya, jadi masuk surga pasti. Tante yakin masuk surga. Tapi kalau masuk neraka, saudara kita kasihan ya. Ada kata ada mama papa kita atau siapa gitu yang nggak cinta Tuhan, kalau meninggal terus pas masuk surga piye? Sakno ya. Kasihan ya, menderita selamanya kok di neraka. Tapi kalau masuk surga sudah tidak apa-apa, sudah ada sukacita. Mungkin sedih ditinggal, tidak ketemu lagi. Ya kayak emaknya Selin ya, ketemu lagi. Tapi kok di surga tambah enak. Ya dia sekarang lagi jalan-jalan di Firdaus. Lagi jalan-jalan di Firdaus tidak merasa sakit. Oh enak ya, makanya kita harus jaga iman kita. Aduh, kalau aku sewaktu-waktu tidak ada, aku mau di Firdaus. Jangan sampai di neraka ya. Itu anak-anak itu pengalaman hidup. Ya pengalaman hidup dan itu terjadi. Yang penting yang tante mau tekankan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mencari kamu kemana kamu mau ninggalkan dia, hati-hati. Kamu tetap dikejar. Ya, kamu tetap dikejar supaya kamu berbalik sama Tuhan. Tapi kalau tetap mengeraskan diri, ya sudah, Tuhan tidak bisa apa-apa. Masa gue dong? Hah? Ya enggak. Manusia tuh punya namanya free will. Namanya kehendak bebas. Diomongi gak bisa, terus si apa? Kalau kakak tante begitu stroke yang pertama, dia langsung sadar. Dia mau bertobat. Ada kata waktu tidak stroke terus dia malah, wah males aku, jahat. Tuhan, nah misalnya gitu, sebana aku gini, terus dia tetap tidak mau bertobat bisa? Ya bisa. Akhirnya kemana hidupnya? Tidak tahu. Tapi dia mau bertobat. Dia mau ke gereja. Ya, dia mau berusaha berubah. Meski ada salahnya, akhirnya Tuhan ingatkan lagi. Ya, mungkin dibilang dihajar lagi. Dididik lagi. Tapi yang penting apa? Jadi benar, jadi layak. Waktu mau dipanggil itu layak, iki anakku layak, wis cocok, wis pas. Ya, panggil masuk surga. Kalau belum pas, nggak masuk surga dulu. Belum dipanggil mungkin ya. Nah itu juga pelajaran-pelajaran hidup lainnya ya. Jangan main-main dengan dosa. Apa tadi? Rokok ya, jangan. Itu bikin sakit. Ya, akhirnya kakak tante memang bertobat, tapi tetap harus ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar itu apa sih tante? Akibat salah. Akibat nih nggak sehat, stroke. Ya, akibat nonton film nih terkontaminasi. Ya, akhirnya apa? Dia terbaring. Terus akibat lagi yang bahaya apa anak-anak? Hati-hati. Tante ingatkan, jangan kita dengan orang yang nggak seiman. Ya, mungkin di kesempatan tante baru ingat, kakak tante itu sama orang nggak seiman kan, sama orang Muslim. Tahu apa yang terjadi? Pasangannya dulu tuh main dukun. Banyak orang yang nggak kenal Tuhan itu mainnya dukun. Roh jahat. Ya, banyak tante katakan banyak. Dia nggak seneng, dia marah, dia kecewa, dukunkan. Ya, kakak tante itu juga sempat diserang. Ya, ada waktu itu sudah dilepaskan tapi didoa-doakan dilepaskan. Ada di tubuhnya. Kakak tante dulu juga punya jimat-jimat, tante temukan di kamarnya jimat ada. Pakai tato. Ya. Kasihan, tapi akhir hidupnya luar biasa ya. Tuhan tuh cinta seperti itu. Jangan sampai ini pelajaran ya. Kalau kita sama orang nggak seiman tuh hati-hati ya. Jangan nanti kalau kecewa itu bisa main itu tadi loh. Iya kalau kita tuh selalu kuat. Oh aku dilindungi Tuhan, aku anak Tuhan. Tuhan tutup bungkus aku dengan kuasa darahnya. Iya memang mental itu. Ya dukun-dukun jampi-jampi itu mental kalau kita dalam Tuhan. Tapi pas kita lemah, pas kita lagi lengah, nggak selalu kuat. Kalau itu pas diserang, kena nggak? Kena. Entah jadi apa nggak tahu. Ada yang jadi gila ya ada loh.
Ya, jadi hati-hati, jangan main-main dengan dosa. Ya, mbok ya jalan yang benar aja lah. Mau jalan Tuhan itu sudah indah, sudah terang, sudah bagus. Kamu sekarang jadi anak Tuhan itu sudah pilihan yang luar biasa. Tuhan Yesus itu terang dunia. Dia yang menuntun jalanmu. Rencananya itu indah buat kita. Loh, kurang apa toh? Ya, biarpun ada masalah Tuhan tetap sertai. Nah, ini masih enak. Wis aja melenceng-melenceng rugi. Wis macam-macam loh ya, tante bilang ya. Nah, itu anak-anak itu pengalaman hidup, mungkin bisa buat kita anak-anak remaja ya, tetap berjaga-jaga, tetap cinta Tuhan, jangan sekalipun tinggalkan Tuhan loh, bener, rugi besar, ya. Tetap seperti ini, tetap makin sungguh-sungguh, makin berjuang untuk Tuhan. Ya, kamu bisa jadi terang. Mungkin ada temenmu nggak bener, terutama saudaramu ya, kalau belum cinta Tuhan, doakan loh, bener loh, doa-doa yang untuk keselamatan jiwa tuh Tuhan itu dengar, itu yang Tuhan mau. Tuhan turun ke dunia tuh tujuannya untuk menyelamatkan jiwa, supaya orang-orang tuh masuk surga, itu maunya Tuhan. Jadi kalau kita doakan keselamatan jiwa, tapi doanya sungguh-sungguh, bukan Tuhan ampunan, enggak. Tapi yang benar, kamu ingat orang itu kamu taruh di dalam hati pikiranmu. Tuhan, aku tolong dia nih supaya dia nih selamat Tuhan. Kejar. Tuhan, aku mau ini selamat mamaku. Oh, tolong Tuhan ini makku. Oh, ini kakekku, nenekku. Oh, ini dulurku, ini temanku ini Tuhan kasihani. Ya, supaya dia bertobat. Supaya dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan dengar. Ya, puji Tuhan sudah 6:30. Persis ya. Nanti akhiri biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Amin. Kita berdoa langsung aja ya. Yuk kita berdoa. Nanti aja kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini kami boleh berkumpul lewat acara Zoom. Kami percaya Tuhan ada di tempat kami masing-masing karena Engkau juga ada di hati kami ya Roh Kudus. Tuhan, mungkin hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan Tuhan firman-Mu di dalam hati pikiran kami semua, dan Engkau sendiri Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk menjalankan segala perintah-Mu, segala ajaran-ajaran-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau penuh kasih, Engkau menyayangi kami semua, dan kami percaya rencana-Mu indah buat kami. Rancangan-Mu indah buat kehidupan masa depan kami. Saat ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau makin mengasihi Engkau, makin cinta akan Engkau. Ampuni Tuhan, mungkin waktu-waktu yang lalu kami pernah bersalah, kami pernah jatuh di dalam dosa, kami minta ampun Tuhan, dan Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau pasti mengampuni kami, dan Engkau mengangkat kami, Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nggak mau main-main dengan dosa, karena itu sangat bahaya dan mengancam keselamatan jiwa kami. Sebab itu tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, tolong kami. Kau juga memberkati orang tua kami, berkati dengan kesehatan, dengan berkat-berkat daripada sorga. Kau mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong juga saudara kami yang nggak dapat ikut ibadah pada sore hari ini, biar di waktu yang lain mereka dapat datang kembali Tuhan bersama-sama dengan kami lewat Zoom. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu, segala doa, permohonan, dan ucapan syukur hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita kembalikan ada Fendi atau Lisa. Ke saya, Tante. Terima kasih, Tante Hana, untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah kita sama-sama buat belajar sama mereview diri kita sendiri. Biarlah cinta kita mula-mula pada Tuhan dari awal sampai sekarang kiranya dapat bertumbuh, dan nggak cuma sampai itu aja. Kayak kita harus mengembangkan apa yang memang seharusnya diinginkan Tuhan kepada kita, supaya kita dapat bertumbuh dan berproses di dalam Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Ya teman-teman, kira-kira apakah ada yang sharing?
Kan ini masih belum seminggu, genap seminggu, masih 4 hari sudah berlalu. Penyertaan Tuhan pastinya sudah kita rasakan setiap hari. Masa nggak ada yang sharing? Sharing tuh nggak harus hal-hal yang sangat-sangat besar, kayak Tuhan langsung menyembuhkan kita dari penyakit yang sangat berbahaya, kayak apa, kayak nggak kayak gitu. Sharing, ya diberikan, kesehatan, kekuatan setiap harinya, kita bisa mengikuti sekolah dengan baik, salah satunya. Ya, sharing itu ndak harus yang Tante tadi katakan di depan ya. Kayak Tante ini tadi sharing, bukan yang dapat berkat bukan ya, tapi kegagalan kayak kakak Tante tuh gagal dulu ya, tapi bisa ada perubahan itu juga sudah berkat. Ya, jadi hal-hal yang meskipun gagal aku dulu begini kelihatannya gagal gitu ya, salah gitu ya. Tapi oh iya aku diingatkan sama ini. Terus nah, itu tuh juga sudah kesaksian ya. Silakan.